sekali kita merasa baik-baik saja, padahal di dalam tubuh kita terjadi perubahan. Contohnya CKD. Nah, CKD adalah penyakit yang berkembang secara perlahan, di mana fungsi ginjal kita menurun. Apabila fungsi ginjal kita menurun dalam waktu yang lama, maka diperlukan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah hemodialisis. Hemodialisis, proses penyaringan darah menggunakan mesin untuk menggantikan fungsi ginjal. Nah, agar proses hemodialisis berjalan dengan lancar, maka diperlukan akses vaskular. Mari kita bahas mengenai akses vaskular. How health is? Akses vaskuler hemodialisis adalah jalur khusus pada pembuluh darah dan dibuat secara sementara atau permanen agar darah dapat mengalir secara cukup selama terapi hemodialisis. Jenis akses vaskuler terdiri dari dua. Yang pertama, akses jangka pendek atau temporer terdiri dari kateter devolumen atau CDL, yaitu selang dengan dua jalur yang dipasang ke pembuluh darah besar seperti leher, dada, atau paha. Idealnya digunakan secara singkat atau kondisi darurat. Ada yang tanpa cuff untuk pemakaian kurang dari 3 minggu dan dengan cuff untuk pemakaian lebih dari 3 minggu. Yang kedua adalah akses jangka panjang atau permanen yang terdiri dari pertama, arteri venosa fistula atau AVF adalah sambungan langsung antara arteri dan vena melalui operasi. AVF sendiri merupakan akses yang paling terbaik dan paling tahan lama. Yang kedua adalah arteri venosa graft atau AVG adalah sambungan antara arteri dan vena menggunakan silang sintetis bila pembuluh darah pasien tidak memungkinkan dibuat AVF. Akses vaskuler yang penting pada pasien hemodialisis. Kondisinya harus dijaga karena bisa terjadinya komplikasi. Nah, beberapa tanda yang perlu diwaspadai yaitu jika pasien merasakan kemerahan, bengkak, nyeri atau demam, kemungkinan itu tanda infeksi. Lalu jika pasien merasakan getaran akses yang melemah atau hilang, kemungkinan bisa terjadi sumbatan. Lalu jika pasien merasakan lengan bengkak atau pendarahan lama, kemungkinan itu penyempitan pembuluh darah. Lalu jika pasien merasakan benjolan atau menipis di area akses, itu disebut aneurysma. Lalu jika pasien merasakan tangan dingin, pucat, kesemutan, itu kemungkinan aliran darah berkurang. Lalu jika pasien merasa sesak nafas atau mudah lelah, kemungkinan itu bisa terkait karena beban jantung terlalu berat. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, jaga kebersihan akses dan hindari tekanan pada area akses. Dan segera lapor jika kesehatan bila ada keluhan. Selain tenaga kesehatan profesional, ternyata Sobat Healthies punya peran penting loh dalam perawatan akses vaskular. Pada akses CDL, periksa tanda gejala infeksi secara rutin, pastikan kondisi kateter dalam posisi aman tidak ada tarikan, jaga balutan tetap kering dan bersih, serta hindari aktivitas yang dapat membasahi atau bahkan menarik kateter. Pada perawatan AV visual, perhatikan desiran yang ada pada lokasi tersebut. Pastikan ada ya. Kemudian, periksa tanda gejala infeksi secara rutin. Jangan melakukan penekanan pada area tersebut, seperti pengukuran tekanan darah dan juga melakukan aktivitas yang berat. Selain itu, Sobat Healthies juga dapat melakukan aktivitas ringan loh, seperti meremas bola karet untuk membantu pematangan AV visual. Masalah akses vaskular bisa kapan saja terjadi, baik ringan maupun berat. Pentingnya bagi Sobat Healthies untuk mengetahui tanda dan gejala serta tindakan apa yang bisa dilakukan di rumah ketika masalah ini terjadi. Pada akses CDL, ketika Sobat Healthies menemukan balutan yang basah karena darah, jangan dilepas, tetapi Sobat Healthies perlu memberikan asa yang baru di balutan yang lama dan berikan tekanan yang ringan. Ketika Sobat Healthies juga menemukan CDL yang terlepas, jangan sesekali memasukkannya kembali untuk menghindari resiko infeksi. Tetapi Sobat Healthies bisa memberikan asa dan menutup lubang serta berikan tekanan yang kuat. Pada akses lapisan, biasanya pasca dialisis itu mengalami perdarahan. Jika hal ini terjadi di rumah, Sobat Healthies dapat melakukan penekanan di area perdarahan sekitar 10-15 menit. Lalu tinggikan lengan yang mengalami perdarahan lebih tinggi dari jantung, hindari untuk mengikat lengan, dan jika perdarahan sudah terjadi selama 20 menit, segera pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.
pada akses apesan itu biasanya terdapat getaran atau desiran. Nah, jika getaran atau desiran ini menghilang atau mengalami lebih kuat daripada jantung, itu biasanya terjadi masalah. Apa yang dapat sobat Healthies lakukan di rumah? Jangan mengurut area apesan, jangan memakai pakaian yang ketat, dan jangan memakai jam tangan.